warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala muallif rahimahullah. Wa mujalasatul mubtadi'i awil fasiqi lil inasi. Di antara maksiat-maksiat yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh, hukumnya haram, tidak diperbolehkan, yaitu duduk bersama orang-orang yang senang membuat bid'ah atau orang-orang fasik. Tapi duduk bersama ini melakukan kemaksiatan, orang-orang yang senang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang senang melakukan perbuatan fasik, tapi dia itu bahagia atau nyaman, lil inasi, dalam arti berkumpul dengan orang-orang yang model-model orang-orang yang berbuat bid'ah, orang-orang yang berbuat fasik, tapi dia itu menikmatinya, lil inasi. Kalau berkumpul dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang yang berbuat bid'ah, tapi tujuannya adalah amal ma'ruf nahi mungkar, yaitu baik-baik saja. Tapi di sini adalah lil inasi, ikut menikmati perbuatan fasik itu sendiri. Nah, perbuatan fasik itu apa? Ya seperti bisyurbi khamri, minum-minuman keras, autarki wajibin, itu berkumpul dengan orang-orang fasik tapi mereka bermain musik, dangdutan, sampai meninggalkan hukum-hukum yang diwajibkan, ya seperti sampai meninggalkan sholat. Kumpul dengan orang fasik sampai dia tidak berpuasa dan seterusnya. Nah, ini namanya kefasikan yang dinikmati, perbuatan maksiat yang dinikmati, itu berarti adalah perbuatan dosa. Walabsu dzahabi wal fiddati wal khariri aw ma aksaruhu wasnan minhu lirrajuli al balighi ila khatamal fiddah. Yang berikutnya memakai entah itu cincin, entah itu gelang, entah itu kalung, memakai materinya itu dari emas dan perak, atau memakai pakaian sutra. Tapi bagi laki-laki, kalau wanita itu tidak. Jadi seorang laki-laki, pria, memakai materi kalung, memakai gelang, memakai cincin, memakai tindik umpamanya, ini terbuat dari emas atau perak, ini hukumnya haram. Ini mutlak hukumnya haram. Ya kalau wanita, mau namanya wanita itu tempat untuk berhias,
Maka kalau wanita itu hukumnya mudah, diperbolehkan. Bahkan kalau punya suami itu disunahkan berhias. Begitu juga seorang laki-laki ini memakai pakaian terbuat dari sutra atau campuran sutra, tapi materi sutranya itu lebih banyak, auma aksaru waznan minhu, ya seperti misalkan seneng memakai sarung BHS Samarinda. Nah ini materi sutranya itu lebih banyak, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Ini tentu karena larangan yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi, dalam arti Nabi melarangnya. Jadi tidak boleh karena pengen tampil beda, pengen tampil berkelas, akhirnya seorang laki-laki ini memakai kalung emas, memakai cincin terbuat dari perak, memakai pakaian dari sutra. Nah ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Tapi bagi laki-laki, tentu laki-laki yang baligh. Kalau anak-anak sih tidak masalah. Lirrojulil balighi, jadi tidak diperbolehkan. Terus wal khalwatu bil ajnabiyah, bil ajnabiyah bi alam takun hunaka imra'atun ukhra bi khilafi ma idza kanat fala yusamma khina idin khalwah. Di antara yang tidak diperbolehkan adalah bersepi-sepi atau berduaan. Ini bukan bertigaan, tapi berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Ya kalau sekarang itu namanya pacaran. Ya pacaran boleh, tapi harus didampingi dengan mahram. Kalau demikian itu namanya tidak berduaan, namanya tidak khalwah. Jadi kalau di sana di alam takun hunaka umratun ukhra fala yusamma khina idin khalwatan. Tapi kalau ada pendampingnya, ya, kalau ada pendampingnya, mungkin si wanita pendampingnya ada adiknya atau siapa, ada kakaknya atau siapa, yang penting mahramnya ini namanya tidak khalwah, itu diperbolehkan. Tapi kalau hanya berduaan, ini hukumnya haram. Wasafarul mar'ati biwali nahwi mahramin, yang tidak diperbolehkan lagi adalah ada wanita bepergian sendiri tidak didampingi oleh keluarga, baik itu adik, kakak ataupun siapapun lah. Yang penting mahram. Mahram itu ya orang yang tidak boleh dinikah, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu namanya mahram. Jadi karena apa toh? Wanita itu kan rawan godaannya. Juga kalau ada sesuatu yang membahayakan itu kan tidak bisa untuk menghindarinya karena fisiknya itu lemah. Nah, makanya di sini wanita kok bepergian sendiri tanpa ada teman, ini hukumnya tidak diperbolehkan. Wastikhdamul khurri kurhan. Yang berikutnya adalah memaksa seseorang ini di sini seseorang yang merdeka, yang bukan budak, yang bukan pelayan, memaksa seseorang untuk melayaninya, memaksa ini. Jadi dia bukan asisten rumah tangganya, dia bukan pekerjanya, tapi disuruh
kurhan, dengan terpaksa, entah itu dengan ancaman atau entah dengan apa. Kalau namanya bayaran namanya kan kerja. Istighdam di sini adalah berusaha, ya, berusaha dengan keras, dengan paksaan agar supaya orang lain itu melayaninya. Dalam arti melayani, entah melayani makan, cuci pakaian, memandikan dan seterusnya, ini tidak diperbolehkan. Berbeda kalau namanya kerja, ya memang kerjaannya rumah tangga itu ya memasak, mencuci, menyiapkan makanan dan seterusnya. Itu namanya bukan kurhan, itu namanya profesi karena kerja. Wal istighfafu bil ulama'i wa bil imamil adili wa bisyaibi al muslimi. Ini yang rawan. Mengejek, meremehkan, ya, mengejek, meremehkan para alim ulama. Ini nggak boleh, hukumnya haram. Karena ulama itu kan warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ilmu apa saja itu sanadnya itu sampai kepada Rasulullah. Kalau kita itu mengejek ulama, sama-sama kita itu mengejek kepada Rasulullah. Ini hukumnya tidak diperbolehkan atau hukumnya itu haram. Dalam arti masih kategori maksiatnya tubuh, seluruh tubuh. Ya entah cara mengejeknya itu memakai kata-kata, memakai ungkapan, memakai tulisan, atau dengan gerak-gerik tubuh. Ini hukumnya tidak diperbolehkan. Jadi istighfa itu istihza, mengejek, meremehkan, tidak memperdulikan. Ini tidak diperbolehkan. Pun juga mengejek pemimpin-pemimpin yang adil, entah itu presiden, entah itu gubernur, entah itu bupati, entah itu wali kota dan seterusnya. Asalkan mereka tidak terlihat penyelewengannya, asalkan dia tidak terlihat korupsinya, asalkan dia tidak terlihat kejelekannya, maka kita mengejek itu tidak diperbolehkan. Sekarang itu kan banyak toh, ya, mengejek, ya nyatanya nanti sedikit-sedikit kalau kena kasus dia minta maaf. Ini sekarang kan juga ada yang di penjara itu. Jadi mengejek pemimpin yang adil dalam arti di sini ya, yang penting dia tidak itu melakukan penyelewengan, tidak melakukan kemaksiatan, itu sudah dikatakan adil. Ya, ini tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Karena apapun kita, sebuah negara itu butuh yang namanya pemimpin. Apalagi melindungi masyarakatnya, berkeinginan mensejahterakan masyarakatnya, itu namanya adalah al-imam al-adil. Tidak boleh kita itu mengejeknya, tidak boleh kita itu meremehkannya. Ya kan banyak-banyaknya, nggak boleh kita sebagai orang Islam yang baik, tidak boleh kita itu sampai mengejek, itu tidak boleh. Karena adil itu kan sifatnya umum, tidak hanya cuma satu golongan, bukan hanya satu partai politik, itu bukan, menyeluruh. Kalau secara umum, secara universal dia sudah melakukan keadilan, ya kita haram untuk mengejek pemimpin-pemimpin yang adil.
entah itu presiden, entah itu gubernur, entah itu pemimpin kita, bahkan lurah pun kita tidak boleh mengejek asalkan dia itu adil. Kalau tahu dia itu tidak adil ya sudah, tapi yang baiknya kita tutupi. Tentu kalau dia itu pemimpin yang muslim. Terus yang nomor 2, yang berikutnya wabisyaibi al muslim. Kita mengejek, kita meremehkan, kita menghina orang Islam yang sudah beruban, syaib al muslim. Orang Islam yang beruban itu tidak boleh dihina, tidak boleh diejek. Nabi bersabda, laisa minna malam yukir kabirona walayan hamsohirona walam ya'rif li alimina haqqo. Tidak diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad laisa minna, orang yang tidak menghormati, menghargai orang yang lebih tuaku, ya dalam arti tuaku ya orang Islam, dan tidak memberi kasih sayang kepada orang-orang yang lebih kecil, yang lebih muda, dan tidak mengerti, tidak menghargai hak-haknya orang alim. Ini yang lebih tua itu ya orang yang beruban. Di sini mengapa demikian? Akrimul ulama'a fa innahum indallahi huramatu. Perintah Rasulullah, muliakanlah kamu semuanya para alim ulama, karena mereka menurut Allah itu adalah orang-orang yang mulia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ijlalillahi ikramu disyaibatil muslim. Rasulullah bersabda, di antara mengagungkan, memuliakan Allah yaitu berbuat, melakukan atau mengagungkan orang-orang yang sudah punya uban tapi sarannya dia itu muslim. Jadi kalau ada orang Islam sudah beruban, rambutnya putih, maka hukumnya wajib kita muliakan, tidak boleh kita hina, tidak boleh kita ejek. Karena apa? Uban itu pertanda bahwa dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ubannya itu sudah banyak, hukumnya itu makruh. Semir atau dijabut itu hukumnya makruh. Tidak haram tapi hukumnya makruh. Wa mu'adatul waliyyi, kemudian termasuk perbuatan maksiat, perbuatan dosa, yaitu memusuhi kekasih Allah atau wali-walinya Allah. Ya, walinya Allah itu bagaimana? Ya, yang penting man tawalla ta'atu min ghairi ayatakhallala isyanun. Orang yang selalu taat kepada Allah, melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, tidak pernah melakukan maksiat, itu sudah dikatakan wali. Ya, ini kita memusuhi tidak diperbolehkan. Jadi man tawallat ta'atuhu min ghairi ayatakhallalaha isyanun. Jadi wali di sini yang tidak boleh dimusuhi, yang tidak boleh kita usir adalah seseorang, ya tentu Islam, seseorang yang senantiasa taat kepada Allah tanpa dia kelihatan pernah melakukan kemaksiatan. Ini tidak diperbolehkan kita itu
menghinanya, memusuhinya, mengejeknya. Nanti kualat yang tidak terima itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadiannya itu kan banyak. Orang menghina kekasih Allah, orang menghina wali-walinya Allah, tapi wali itu kok terus membandes, didoakan semoga mendapatkan azab dari Allah. Tidak, yang tidak rela itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau makomnya seorang itu menjadi wali, la khaufun alaihim wala hum yahzan. Mereka tidak ada ketakutan, mereka tidak ada kekhawatiran, dan mereka pun tidak susah dihina, dimusuhi. Ya, karena wali itu kekasih Allah, ya maka kalau wali itu dimusuhi, yang tidak terima itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang tidak diperbolehkan hukumnya dosa lagi adalah wal i'anatu alal maksiyah, menolong seseorang agar supaya berbuat maksiat. Contohnya apa? Saya mengasih uang 100.000, saya kasihkan kepada seorang sana. 100.000 ini dibuat untuk beli minuman-minuman keras. Kalau tidak kamu belikan minuman keras dan tidak kamu minum, nanti saya suruh ganti. Ya, ini namanya menolong berbuat maksiat. Atau sudah kamu saya kasih uang 100.000, sana pasang nomor biar kamu menjadi orang yang kaya kalau dapat undian. Ini saya memberi uang ini termasuk menolong i'anah halal maksiat, membantu seseorang melakukan perbuatan maksiat. Ada lagi ini, misalkan di siang hari bulan Ramadan, ya, saya itu membantu seseorang entah memberi minuman siang hari panas-panas, entah itu es teh, entah itu es campur dan seterusnya. Saya belikan, sudah kamu kalau makan siang hari saya belikan es campur misalkan. Akhirnya dia mau. Lah seperti ini adalah menolong untuk perbuatan maksiat. Nah, mengapa perbuatan maksiat? Karena membatalkan puasa wajib di siang hari pada bulan Ramadan. Ini nggak boleh. Wa tazwijuz zaifi, ini keterangan yang terakhir pada pagi hari ini adalah tazwijuz zaifi, memalsukan atau orang menjadi pemalsu uang. Wa huwa ma yaruddu baitul mal minad darahim. Jadi memasukkan uang palsu dia buat, dia mengedarkan untuk jual beli, untuk transaksi. Ini dosa. Ya, hukumnya itu haram. Jadi tazaif, memasukkan atau pemalsu uang, ini hukumnya adalah haram. Bahkan Rasulullah bersabda, man sanna sunnatan sayyi'atan fa'amila biha man batu kana alaihi wizruha wa mislu wizru man amila biha la yang kusu min auzarihim syai'un. Jadi seseorang yang melakukan perbuatan jelek, dia melakukannya lalu ditiru orang setelahnya, ya berarti kan termasuk diantaranya mengedarkan uang ini, maka dosa-dosa dia dan dosa-dosa orang yang melakukannya karena meniru dia itu ditanggung oleh orang tersebut. Ya, dosanya berarti bertumpuk-tumpuk. Wa qala ba'dhum infaku dirhami zaifin asyaddu min syariqati mi'ati dirhami.
Sebagian ulama mengatakan membelanjakan, mengedarkan, membuat transaksi uang palsu itu dosanya lebih berat daripada mencuri 100 dirham. Li'anna sariqata maksiatun wahidah wa qatamat wa qata'at wa infaqu zaifi sunnatun sayyi'atun ya'malu biha man ba'dahu. Kalau hanya mencuri itu dosanya kan 1 kali, berarti dia sendiri yang menanggung. Dosanya 1. Tapi kalau mengedarkan uang, dia mengedarkan dosa. Kemudian orang yang menerima uang palsu, membelanjakan, mengedarkan, dosa, berarti dosa lagi 2. Nanti yang memasukkan lagi ini orang yang kedua, membelanjakan uang palsu, berarti ada orang yang ketiga, dosa lagi. Maka dianya selama uang palsu ini beredar, dosanya dia itu bertumpuk-tumpuk. Maka kalau negara ini ancamannya kalau memasukkan uang, memalsukan uang, ini dosanya atau hukumannya itu berat, dendanya itu berat. Nah, tapi memang di dalam agama, di dalam fikih, hukum mengedarkan atau menggunakan uang palsu ini adalah hukumnya dosa dan hukumnya adalah haram. Jadi nggak boleh. Dianggapnya mengedarkan uang palsu tidak boleh itu hanya negara yang membuat, tapi agama ini memberikan arahan, memberikan perhatian bahwa mengedarkan uang palsu itu hukumnya adalah dosa. Dosanya itu bertumpuk-tumpuk selama uang palsu yang diedarkan itu digunakan orang lain. Misalkan orang lain sampai ada 11, ya maka dia dosanya itu 11 tambah dia, berarti 12. Tapi kalau hanya mencuri itu kan 1 kali, hanya dia, dosa dia mencuri. Tapi kalau dosa mengedarkan uang palsu, dosanya adalah bertumpuk-tumpuk. Selama uang palsu ini digunakan oleh orang lain, maka dia mendapatkan dosa berlipat-lipat. Para jamaah yang saya muliakan, demikianlah kajian pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.